Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina kama nawa ahluna wa asrafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna salihun. Allah yudkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastahdiru arwahahum at-tahirah az-zakiyah fi hadha al-majlis al-sharif wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qawiyyil ghalib al-waliyyit talib الباعث الوارث المانع السالب. أشهد أن لا إله إلا الله رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, asatid wa asatidah, wa bil khusus akhi fillah Kiai Sobri, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, ketua yayasan daripada Masjid Al-Muhajirin, takmir Masjid Al-Muhajirin, ketua Majelis Ulama Kabupaten, saya mau hampir ngomong Kota Kupang, Kabupaten Belu ya, ketua NU, Ansor, Bansel, Dandim, dan semuanya para hadirin, Bapak Ibu, dan tak lupa anak-anak. Karena acara begini ini yang bikin rame itu anak-anak, jadi harap maklum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di tempat yang baik, dengan niat hadir, dengan niatan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan juga dengan orang-orang yang baik, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah masih semangat. Maulaya shalli lim daiman ala habibika khairil lihimi huwal habib turja syafa'atuhu limminal ahwali muqtahimi ya rabbi bil balligh maqasidana ma madaya wasi'al karami. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah
kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini, tiada lain untuk niat hadir maulid, untuk niat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa sih maulid itu? Kadang ada orang yang bertanya, maulid itu apa? Maulid itu adalah mengekspresikan bersyukur atas rahmat Allah, atas fadl anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yakni lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu kalau dikasih sesuatu secara manusiawi harusnya bersyukur. Cocok tidak cocok harus diekspresikan, harus ditampakkan kebahagiaan. Cocok tidak cocok, kita mendapatkan sesuatu dikasih orang, harus ditampakkan kebahagiaan kepada orang yang memberi. Anak kita kalau dikasih uang sama orang 1.000, lantas langsung jalan, pasti orang tuanya memanggil, sini balik. Bilang apa? Terima kasih, kan gitu. Nah, bilang apa? Terima kasih. Ketika kita dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap ekspresi kita harus bahagia di hadapan orang yang memberi. Kenapa? Agar bertambah pemberian tersebut. Uang 1.000 saja kita disuruh berterima kasih. Kalau kita dikasih sarung, pasti kita mengatakan terima kasih. Walaupun sarungnya sarung murah 20.000. Saya nggak cocok sebenarnya pakai sarung yang harga 20.000. Saya biasanya beli yang harga 200. Tapi tetap ekspresinya harus senang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau berjalan menggunakan kendaraan onta, ada seorang ibu-ibu yang sudah tua membawa makanan di hadapan Rasulullah. Lantas Rasulullah turun dari kendaraannya, ambil sorbannya, digelar di atas pasir, beliau duduk di atas sajadah atau sorbannya tersebut. Ketika disodorkan makanan, sambil menikmati makanan hidangan yang daripada ibu tersebut, Rasulullah mengatakan sekali suap, beliau mengatakan Masya Allah, nikmat betul. Jadi sahabat yang lain bertanya, kenapa kok tumben gak ngasih? Biasanya Rasulullah ini menawarkan kepada para sahabat, kok tumben gak ngasih sampai habis di hadapan orang yang ngasih. Ketika habis, maka seorang perempuan tersebut sungguh bahagia karena makanan yang diaturkan dihabiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekembali setelah pulang ibu tersebut, Rasulullah mengatakan, kenapa aku tidak memberikan makanan ini kepada engkau? Takut engkau mencela makanan yang dia kasih. Kenapa? Karena ya bahasanya ini secara cara makanan, garamnya kurang, ininya kurang enak. Takut engkau mengeluarkan kalimat yang kotor, mengeluarkan kalimat yang kurang enak, sehingga menyakiti orang yang memberi. Jadi ekspresi tetap kebahagiaan ditampakkan kepada orang yang memberi. Uang 1.000 saja kita disuruh berterima kasih. Makanan yang kita dapatkan dari orang lain kita disuruh berterima kasih. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih daripada apa segalanya? Semuanya diciptakan karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi maulid ini adalah kita bersyukur kepada Allah terhadap anugerah yang telah Allah berikan dan kita semua, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, kalau ada kelahiran seorang anak,
Kalau laki-laki nyembelih berapa kambing? 2. Kalau perempuan 1. Ini adalah wujud syukur kehadirat Allah karena telah diberi anak. Kita harus berakikah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, apabila seorang anak tidak diakikoi, maka seorang anak tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, atau orang tua tidak mendapatkan syafaat anaknya karena anaknya tidak diakikoi. Lantas kita bertanya, Ustaz, kenapa hanya gara-gara akikoh orang tua tidak mendapatkan apa-apa dari anak? Mungkin bagi kita yang punya anak banyak gak merasa, tapi bagi orang yang sudah berkeluarga lama lantas tidak dianugerahi anak, maka ini adalah luar biasa. Dia keluarkan obat, dia keluarkan uang untuk membayar ini, membayar itu, pergi ke dokter A, dokter B, obat A, obat B, semuanya dikeluarkan untuk apa? Agar mendapatkan anak. Bagi kita yang banyak anak, ya mungkin gak terlalu luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak dianugerahi anak, yang belum dianugerahi anak, maka mendapatkan anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka syukur kita kepada Allah dengan menyembelih kambing. Padahal kalau boleh, ramai juga ternyata. Padahal Pak, Bu, kita akikoh anak ini maaf masih belum jelas kedudukannya dia nanti di akhirat, apakah menyelamatkan orang tua ataukah menjerumuskan orang tua ke dalam neraka, masih belum jelas. Apakah ada jaminan anak kita yang bayi tersebut menjadi anak yang mengantarkan orang tuanya ke dalam surga? Tidak ada jaminan, cuman kita ada ikhtiar agar anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita hingga yaumil kiamah, membimbing kita hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maulid ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas mengantarkan kita menuju mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadl Allah, anugerah yang datang dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan hal itu, falyafrahu, maka kita disuruh berbahagia. Orang mengekspresikan bahagia itu macam-macam. Kalau di sini buah-buahan, ya, buah-buahan. Ini kalau kita lihat uang yang ada di kiri, kanan, depan, ini seakan-akan uang tidak ada harganya di malam maulid, betul? Seakan-akan dunia tidak ada harganya ketika maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita temukan uang seperti ini di luar maulid? Ini menunjukkan bahwasanya semuanya tidak ada harganya kalau kita tidak berpegang teguh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mengekspresikan kebahagiaan itu macam-macam. Di sini buah-buah, kalau di rumah saya, di kampung saya di Banyuwangi, Jawa Timur, telur. Telur. Kalau di Pasuruan ada yang pakai, kalau orang Madura bilang cobik, untuk ulek-ulek. Jadi habis mahalul qiyam, habis maulid, masing-masing orang yang hadir dapat cobik. Ada juga bendera. Jadi masing-masing orang setelah pulang maulid bawa bendera merah putih, hijau kuning. Untuk apa?
diselipkan, kalau di rumahnya rumah bambu, diselipkan di dinding-dindingnya. Ketika kita bertamu kepada orang yang benderanya banyak, oh berarti ini rajin hadir maulid. Tapi kalau hadir ke tempat rumah orang tersebut gak ada bendera sama sekali, berarti dia tidak pernah hadir maulid. Macam-macam orang mengekspresikan kebahagiaan berkenaan tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu berbahagialah. Kita disuruh berbahagia dengan kehadiran kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya cukup bahagia, teriak-teriak, ketawa-ketawa? Nah, makanya dikemas perkumpulan maulid oleh ulama, dikisahkan, dibentuk dalam buku maulid. Ada maulid tiba, ada maulid berzanji, ada maulid syaraful anam, ada maulid azab, ada maulid simtud durar, ada maulid diaul lamik, ada juga qasidah burdah yang tadi kita baca, maulaya sol tadi. Tujuannya apa? Satu, agar kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Semangat. Kenal maka tak sayang. Kita sering mendengar kita harus mencontoh kepada Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Tapi ada syaratnya satu. Kenal dulu baru bisa mencontoh. Contoh, Bapak pulang dari acara ini, besoknya Bapak bawa kain, disodorkan ke tukang kain penjahit. Bapak pesen, Pak jahitkan baju modelnya seperti Kiai Sobri. Sedangkan penjahit tidak tahu yang mana Kiai Sobri, yang mana bajunya. Nah ini kan repot. Akhirnya apa? Seminggu kemudian diambil, bukan jadi baju seperti apa yang dipakai oleh Kiai Sobri, tapi menjadi gamis. Tidak sesuai harapan. Inilah kenapa muncul aliran-aliran yang mengatasnamakan harus mencontoh kepada Rasulullah, padahal ia tidak kenal kepada Rasulullah. Macam-macam model aliran. Solat ada yang menghadap ke timur, menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Ada orang yang melaksanakan solat padahal sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Ada yang melaksanakan solat dengan telanjang. Ada kan? Pernah dengar? Di malam solat telanjang. Dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan rusak ini. Makanya kalau kita mencontoh harus tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berniat di bulan Maulid ini, niat di Madrasah Muhammadiyah, Madrasah Al-Mustafawiyah. Kita mudah-mudahan di bulan Maulid ini lebih mengenal kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mencintai itu harus kenal syaratnya. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang yang kita tidak tahu, yang tidak kenal sejarahnya, namanya, kepribadiannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kepada keluarganya. Kita harus mendengar agar timbul rasa cinta di dalam hati. Karena mengenal ini penting. Nah, maka kita sama-sama belajar di bulan Maulid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat-tempat Maulid satu demi satu. Ini baru pertengahan. Maulid masih lama, masih panjang. Kadang ada yang sudah lewat bulan Maulid, dia tetap mengadakan acara Maulid. Karena apa? Karena tadi itu ada orang yang datang ke acara Maulid. Sepulang dari tempat Maulid, ada kalanya kita ini saat ini hadir di tempat Maulid ini ibarat HP ngecas. Ngecas. Ada yang pulang dari tempat acara Maulid, kecintaannya bertahan hingga 1 minggu, kecintaannya bertahan hingga 1 bulan. Ada yang pulang sampai rumah habis.
tidak terasa apa-apa. Maka perlu kita mencari perkumpulan maulid satu demi satu demi satu. Tiada lain tujuannya untuk mengenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bingung mau memulai dari mana berkenaan tentang sifat-sifat dan kepribadian yang ada pada Rasulullah, dan bingung juga mengakhiri dari mana karena begitu agung makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saya tanya, Bapak bisa menjelaskan secara detail tentang nyamuk? Paling-paling bisa mengatakan nyamuk, Ustadz kalau gigit sakit, ganggu orang tidur. Cukup dua itu saja. Barang satu ini tidak bisa dijelaskan secara detail. Padahal kecil. Sedangkan Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi yang kita baca maulidnya pada malam hari ini, beliau mengatakan, dunia yang kecil saja kita tidak bisa menjelaskan isi dunia, bagaimana dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang agung, kita bingung mau menjelaskan dari mana. Apakah Rasulullah itu mulia sebelum kelahiran? Mulia. Ketika bayi, mulia. Ketika sebelum menjadi Rasul, mulia, hebat. Setelah menjadi Rasul, hebat semuanya. Tidak ada makhluk yang dibahas dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, yakni kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tahu nama saya ketika saya lahir dan dikasih nama sama abah dan umi. Betul lah. Orang tahu nama saya atau nama bapak ibu ketika lahir dan dikasih nama sama abah dan umi. Tapi berkenaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratusan tahun, jutaan tahun, ribuan tahun sebelum lahir, semuanya sudah kenal bahwasanya nanti umat akhir, Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Padahal beliau belum dilahirkan. Orang bisa memanggil nama kita ketika kita sudah lahir, sudah tahu. Ketika diakikahi, kasih nama, baru tahu, oh ini Haris. Sebelumnya nggak ada, oh nanti bapak ibu akan melahirkan anak yang bernama Haris. Tidak ada. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya dijelaskan tentang bahwasanya nabi akhir zaman adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ke dunia. Ketika diturunkan ke dunia, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad indaka an taghfir li khati'ati. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau bijahi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, wa karamatihi, dan kemuliaan Nabi Muhammad, antang firali, ampuni aku, ampuni segala kesalahanku dengan sebab Nabi Muhammad. Allah lantas bertanya, wahai Adam, kamu tahu dari mana tentang Muhammad? Kamu tahu dari mana tentang Muhammad? Padahal Muhammad belum aku ciptakan. Maka Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh, maka aku melihat di pintu Arasy bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika aku masuk pintu surga, di pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk ke dalam surga, tidak ada tempat
baik dedaunan, pepohonan, tempat-tempat di dalam surga, kecuali bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku yakin di mana ada namamu pasti ada nama Muhammad. Maka aku yakin Muhammad ini adalah kekasihmu, karena di setiap namamu disebut pasti ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, laula Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Jadi semuanya karena Nabi Muhammad. Anak kita yang tidak jelas apakah nanti bisa menolong orang tuanya di hari kiamat, apakah ia bisa membantu orang tuanya bisa masuk ke dalam surga atau tidak. Kita sudah akikah 2 kambing atau 1 kambing. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini siapa saja yang membantu mensukseskan acara ini, insya Allah, Allah tidak tidur, Allah tidak zalim, Allah pasti akan membalas jerih payah Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, andai saja aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka semuanya aku infakkan, aku jadikan menjadi haflah Muhammadiyah, yakni mengadakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Rasulullah ini mulia secara keseluruhan, agung secara keseluruhan. Apakah ketika muda sebelum menjadi Rasul beliau mulia, hebat? Ya, hebat. Beliaulah atas usulan beliau Al-Amin, sebutan beliau dulu Al-Amin, julukan beliau atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekcok antar kabilah ketika meletakkan Hajar Aswad, maka yang mengusulkan untuk mendamaikan semua kabilah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika bayi bagaimana Ustaz? Ketika bayi pun juga mulia dan agung, hebat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bayi, ketika dibelah perut beliau, keluar cahaya tembus hingga ke langit. Kalau bahasa sekarang sesar, ya. Kalau bahasa sekarang sesar. Jadi dibelah perutnya oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Beliau tidak keluar dari tempat yang hina, akan tetapi keluar dari perut dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika dibuka sedikit langsung memancar cahaya hingga ke langit. Lahir langsung sujud. Langsung sujud. Ketika kecil ada satu kisah. Ada satu kisah, ibu susuan Rasulullah adalah yang bernama Pak, ibunda Rasul, ibu susuan Rasulullah siapa namanya Pak? Wa ummuhu Aminatu Zuriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah. Siapakah yang menyusui Rasulullah adalah Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Ada satu budaya, kebiasaan orang Mekah kalau punya anak itu tidak disusui sendiri. Ada satu kebiasaan orang Mekah itu kalau punya anak tidak disusui sendiri, disusukan ke orang lain. Jadi Sayyidatina Halimah ini datang ke Mekah terlambat. Kenapa terlambat? Karena onta yang ditunggangi beliau ini onta yang kurus dan lemah. Kenapa? Karena kategori Sayyidatina Halimah saat itu masuk kategori orang yang fakir, miskin. Jangankan untuk dimakan, dikasih makan untuk onta, dimakan untuk dirinya sendiri gak ada. Makanya beliau sekeluarga dan satu kampung hijrah ke Mekah, cari menuju Mekah menjadi jasa untuk menyusui. Satu demi satu ditawarkan
Ada ditawarkan bayi yang bernama Muhammad, ditawarkan ke si A, si B, tidak mau. Kenapa? Karena yatim, anak yatim. Akhirnya ditawarkan kepada Sayyidatina Halimah. Ditawarkan kepada Sayyidatina Halimah, beliau mau. Katanya suaminya, Sayyidatina Halimah, anak ini mempunyai wajah yang tidak biasa, anak ini mempunyai cahaya yang tidak biasa. Ambillah anak ini, susui, barangkali ada kebaikan di dalamnya, kata suaminya Sayyidatina Halimah. Sayyidatina Halimah mengangkat bayi ini, memasukkan ke Ka'bah. Jadi Ka'bah pada saat itu ada 360 berhala, dikelilingi berhala. Ada satu berhala yang bernama Hubal. Hubal ini berhala yang terbuat dari batu, lantas diukir, berada posisinya di pintu Ka'bah. Jadi semua orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu, kalau ada kedukaan, ada pertolongan yang genting, menghadap kepada Hubal. Hubal. Jadi ketika bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke Ka'bah, pintu Ka'bah dibuka, maka fanakasa Hubalu ra'sahu ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hubal ini menundukkan kepalanya ketika ada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubal ini bukan orang, patung. Patung, berhala, batu diukir, tapi bisa menundukkan kepalanya ketika bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di hadapannya. Berhala bisa tunduk di hadapan Rasulullah. Kadang ada orang ketika mahallul qiyam tidak mau berdiri. Ada kadang mahallul qiyam ketika dibaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Allah ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada orang yang ketika mahallul qiyam tidak mau berdiri, alasannya capek. Hubal, berhala, batu, ketika di hadapannya ada bayi bernama Muhammad, menundukkan kepala. Panakasa Hubalu ra'sahu ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hubal kepalanya menunduk karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada mahallul qiyam, mari sama-sama kita berdiri ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa kalah sama Hubal? Jangan sampai kalah sama Hubal, berhala, menghormati, takzim kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad, masa tidak mengagungkan kepada nabinya sendiri? Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika bayi ini dikeluarkan dari pintu Ka'bah keluar, apa kehebatan Nabi Muhammad ketika kecil lagi? Ketika disodorkan ke Hajar Aswad. Yang melaksanakan umroh, haji tahu tentang posisi Hajar Aswad. Orang yang berebut, kita kalau haji, kalau umroh, berebut ingin mencium Hajar Aswad, saling sikut, saling injak. Tapi ketika bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada Hajar Aswad, fa kharajal hajaru falyasqa, maka
Hajar Aswad keluar, lompat dari tempatnya, menyentuh pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, akan tetapi batu mendekat mencium kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena batu ini tahu dia tidak ada apa-apanya kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Ini masih bayi loh, Pak. Masih bayi. Onta yang ditunggangi oleh Sayyidatina Halimah kurus, tidak bertenaga, 5 langkah 10 langkah jatuh lemas. Berdiri lagi 5 langkah 10 langkah jatuh lemas. Makanya Sayyidatina Halimah sampai ke Mekah terlambat. Semua orang sudah mendapatkan bayi untuk disusui, Sayyidatina Halimah belum dapat karena datang terlambat. Ontanya yang lemas tidak bisa berjalan secepat yang lain. Tapi ketika bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas pundak onta, saat itu juga full tenaga onta tersebut yang awalnya lemas menjadi kuat dan berlari mengejar melebihi daripada onta-onta yang lain, karena dia tahu di atas pundaknya ada bayi yang bukan bayi biasa, namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak mengenal kepada Rasulullah. Jangan sampai mengenalnya kita kepada Rasulullah kalah dengan hayawan. Ada satu hayawan serigala, Pak. Ada satu hayawan serigala. Ini di zaman Rasulullah. Ada orang mengembala kambing. Ketika mengembala kambing, satu serigala mendekat kepada kambing atau domba yang menjauhi dari perkumpulannya. Makanya orang ini kalau ingin selamat, jangan lepas dari perkumpulan, karena setan itu diibaratkan serigala akan menyerang kepada yang sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai lepas dari perkumpulan-perkumpulan. Kalau kita menyendiri, maka khawatir setan lebih mendekat kepada kita. Jadi saat itu serigala mendekati satu domba, maka orang yang punya domba mengatakan, "Wahai engkau serigala, pergi dari sini." Maka serigala ini atas izin Allah, dia ngomong dengan berbahasa Arab. Dia ngomong dengan berbahasa Arab, "Wahai engkau pemilik domba, apakah engkau akan menutup rizki yang telah Allah berikan? Saya ini mau makan, kamu kok menghalangi saya? Berarti kamu menghalangi rizki yang telah Allah berikan kepada saya." Tapi pemilik domba mengatakan, "Pergi dari sini." Maka serigala mengatakan, "Wahai engkau, tahukah engkau bahwasanya di balik bukit ini ada seorang nabi yang diutus, yakni nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hari kiamat dikumpulkan untuk menceritakan kisah-kisah Rasulullah, maka tidak akan ada habisnya." Masih bayi, ketika bayi ini dibawa pulang, susu yang ada pada Sayyidatina Halimah saat itu juga deras. Yang awalnya tidak keluar air susu sama sekali, namun ketika bayi ini didekatkan mau netek, maka air susu ini deras. Rasulullah menyusu di kanan, ketika dipindahkan ke kiri, beliau tidak mau. Bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disusui ditaruh di kanan, beliau minum dengan enak. Tapi ketika dipindahkan ke kiri, beliau tidak mau. Kenapa? Ulama mengatakan ada dua. Yang pertama, karena makanan dan minuman itu pantasnya dari kanan. Sudah tahu adab mulai bayi. Yang kedua, ulama mengatakan karena Rasulullah tahu yang kiri itu bukan hak saya, tapi hak saudara susuan. Jadi kanan untuk saya, kiri untuk saudara susuan. Rasulullah tidak mengambil hak orang lain. Sudah bayi tahu haknya masing-masing. Kita kadang sudah tua masih berebut lahan.
sama saudara, berebut tanah warisan, 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Sudah tua kadang kita masih berebut. Sampai-sampai anak bisa memenjarakan orang tua gara-gara warisan. Anak membunuh orang tua gara-gara warisan. Na'udzubillah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bulan purnama itu bagusnya sebulan itu sekali. Ya Pak ya. Bulan purnama itu bagusnya sekali di malam 15. Habis itu sebelumnya agak miring, setelahnya juga miring. Yang full bulan itu malam 15. Namun ketika Sayyidatina Halimah membawa bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumahnya, mereka tidak lagi menyaksikan bulan, tapi semuanya berkunjung ke rumah Sayyidatina Halimah, karena rumah Sayyidatina Halimah yang paling terang sendiri setiap malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena mereka tahu yang terang sendiri dalam rumah hanyalah rumah dari Sayyidatina Halimah. Maka semuanya beralih pandangan, bukan lagi melihat bulan, tapi melihat bayi. Semuanya penasaran, semuanya datang berkunjung setiap malam melihat bayi. Kenapa kok rumah ini terang? Melihat bayi, penasaran siapakah bayi ini. Ternyata bayi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mulia. Apa yang harus kita contoh? Banyak. Salah satunya, nah ini contoh. Setahu Siti Maryam, Mbak, tahu Ibunda Maryam? Siapakah Siti Maryam? Nabi atau tidak? Nabi atau tidak? Oh ragu Pak. Siti Maryam Nabi atau tidak? Tidak, karena tidak ada Nabi itu barang. Masuk kategori Rasul tidak? Tidak, karena Rasul itu tidak perempuan, tapi laki-laki. Siti Maryam adalah seorang wanita yang salehah, karena ibadahnya yang begitu luar biasa, bisa mendatangkan makanan dari langit. Sampai-sampai Nabi Zakaria alaihi salam ketika masuk ke mihrab daripada Siti Maryam, melihat banyak buah-buahan yang pada waktu itu tidak musimnya. Buah-buahan yang pada waktu itu tidak musimnya, tapi semuanya ada di mihrabnya Sayyidatina Maryam. Maka Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Buah-buahan yang begitu banyak, buah-buahan ini bukan musimnya. Ini buah ada di sana, harusnya bukan di sini. Ini bukan waktunya, tapi ada di sini. Maka Sayyidatina Maryam mengatakan, hada min indillah. Ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam bisa makan buah-buahan dari langit. Sedangkan Rasulullah, kenapa Rasulullah sampai tidak makan 3 hari? Nabi Muhammad adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para Nabi dan para Rasul. Kenapa harus kelaparan? Nah ini kita coba pelan-pelan untuk mencontoh, ya Pak ya? Pelan-pelan untuk mencontoh. Kenapa Sayyidul Anbiya wal Mursalin harus kelaparan? Ketika Sayyidatina Fatimah menyodorkan roti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, ini adalah roti pertama yang masuk di dalam perut ayahmu, karena ayahmu sudah tidak makan selama 3 hari. Apakah Rasulullah lebih hebat? Apakah Siti Maryam lebih hebat daripada Rasulullah?
Nabi Muhammad lebih hebat daripada Siti Maryam. Tapi kenapa harus kelaparan? Ketika tanya setiap pagi, wahai Aisyah, apakah ada makanan yang dimakan? Tidak ada ya Rasulullah. Oh, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Kenapa harus kelaparan? Karena apa? Karena beliau menuntun umat. Orang kalau jalan sendiri dengan menuntun beda. Bapak kalau besok pagi-pagi olahraga jalan sendiri cepat. Tapi hari kedua, lusa, Bapak jalan pagi dengan anaknya Bapak yang berumur 2 tahun. Cepat apa pelan? Ngikut anak atau anak ngikut Bapak? Ngikut anak, ikut pelan-pelan jalannya. Jadi orang menyangka Bapak tidak bisa jalan, padahal ayah ikut anak. Inilah menuntun namanya. Menuntun. Jadi Rasulullah ini menuntun umat. Kalau digunakan kekuatannya, kekuasaannya, keagungannya, gak mungkin kelaparan. Karena Rasulullah pernah bersabda, hamparan kota Mekah mau dijadikan emas, Rasulullah tidak mau. Hamparan kota Mekah dijadikan emas, Rasulullah tidak mau. Kenapa? Khawatir gak bisa umat ikut. Umat tidak bisa ikut. Jadi setidaknya kita tidak bisa ikut puasanya, ikut sabarnya. Jadi Bapak sepulang dari kerja siang-siang, pulang jam 12, jam istirahat pulang. Sampai rumah, Bu, ada makanan. Mohon maaf Pak, belum matang, belum masak. Kita bisa mencontoh Rasulullah saat itu. Tidak puasanya tapi sabarnya. Ya sudah, kalau begitu saya tunggu sambil baring-baring. Nanti kalau sudah masak bangunkan. Kan bisa nyontoh. Coba umpama, ini umpama ya Pak, umpama. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, apakah ada makanan dan minuman di rumah yang bisa dimakan? Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah angkat tangan, ya Allah, rawon ya Allah. Apakah bisa? Bisa? Wajib Bapak Ibu bilang bisa. Kenapa Siti Maryam yang bukan Nabi dan bukan Rasul bisa makan buah-buahan hidangan dari langit? Konon katanya Sunan Bonang menunjuk kolang-kaling. Nah, kolang-kaling paham ya Pak ya? Kolang-kaling ditunjuk jadi emas. Konon katanya Sunan Bonang nunjuk kolang-kaling jadi emas. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika istrinya marah-marah, mohon maaf, istri-istri yang solehah. Nah, ini saya mau menceritakan sedikit tentang istri-istri yang solehah. Ketika istrinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ngomel kepada suaminya, wahai suami, kamu ini imam, kamu ini tokoh, kenapa kita miskin terus, makan susah. Engkau ini kan senantiasa ibadah kepada Allah, minta kepada Allah. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membawa dia ke sumur, digandeng istrinya menuju sumur. Ketika sampai di sumur, menimba air, 1 ember emas dirham. Air berubah jadi emas dirham, full 1 ember. Apakah ini cukup yang kau inginkan? Kata istrinya, kurang. Timba lagi, 1 ember lagi, cukup, kurang. 3 lagi, cukup, kurang. Jadi Imam Haytami mengatakan, ambillah 3 ember yang berisi emas dirham tersebut. Namun ketika kamu mengambil emas tersebut, namun aku talak engkau saat ini juga. Emas silahkan diambil, tapi saat ini aku ceraikan. Karena aku tidak mau berkumpul dengan istri yang semuanya dinilai dari dunia. Maka istrinya ulama, ya paham. Istrinya ulama. Kalau memang kau ingin kepadaku, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau kamu memang ingin bersamaku terus,
buang emas dirham 3 timba ini, maka kamu akan bersamaku. Maka istrinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, saya ikut denganmu, saya ingin ikut denganmu, mengantarkan kamu, dan agar aku juga bisa agar engkau bisa mengantarkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuang emas. Pertanyaan selanjutnya, Bu, kalau ini menimpa kepada ibu, emas dirham 3 timba, ibu pilih emas apa pilih suami ibu? Emas kan? Bahaya ini Pak. Pilih emas. Ini kan bahaya ini. Pilih emas 3 ember daripada lanjut dengan kita sebagai suami. Istrinya Imam Ibnu Hajar memahami bahwasanya dengan ketaatan kepada suami mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuang emas ini dan ikut pulang bersama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Nabi bukan, Rasul bukan. Kenapa air bisa dirubah menjadi saat itu juga ucapannya dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Contoh biar gampang. Bapak ibu kalau pengen ke Surabaya gratis gampang. Pengen jalan gratis, gak bawa uang tapi bisa keliling Indonesia gampang. Ajak orang yang cinta betul-betul dengan bapak dan kaya raya. Enak tuh. Ada orang yang cinta kepada kita, mas saya pengen ke Surabaya. Monggo saya belikan tiketnya. Enak kan? Ucapannya bersamaan dengan kecintaannya, keridoannya, akhirnya terwujud. Saya mau makan, monggo silahkan, langsung. Padahal nggak bawa uang. Itulah ibarat wali-waliullah, sekali ucap langsung terwujud. Kenapa? Karena ucapannya bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintainya. Maka kalau minta sesuatu kepada orang yang cinta, Pak, kalau minta kepada yang tidak cinta, gak dapat apa-apa, sakit hati adanya. Mas belikan saya nasi, ya beli sendiri lah. Repot kan karena gak cinta. Tapi kalau dengan orang yang cinta, lapar, Pak saya lapar, ayo makan. Saya ingin ganti baju, bau sudah, beli yang baru, buang yang lama. Enak kan? Kalau berjalan dengan orang yang cinta kepada kita. Siapakah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Nabi bukan, Rasul bukan. Siapakah Sunan Bonang? Nabi bukan, Rasul bukan. Tapi kenapa bisa demikian? Masa Rasulullah tidak bisa makan dari makanan surga? Kenapa? Karena Rasulullah menuntun umat. Terus Allah tidak menyuruh kita. Karakter Siti Maryam tidak menuntun umat, tapi hanya mengkader Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad dituntun untuk menuntun umat. Jadi beliau menurunkan, ngerem kekuatannya agar umat bisa meniru. Coba andai saja pagi-pagi tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Angkat tangan, ya Allah, ayam geprek. Kalau itu terwujud 1400 tahun yang lalu seperti itu Rasulullah, maka kasihan umatnya tidak bisa ikut. Kita pulang dari kerja, Pak, Bu, ada makanan belum matang. Keluar rumah kita, ya Allah, rawon ya Allah. Repot, kan gila semua ini.